kebajikan. Puji Tuhan, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Nah, teman-teman yang ada di rumah ini apa kabar ini? Sudah lama kita tidak bertemu, meskipun sekarang kita bertemu hanya melalui laman Zoom. Nah, semoga kita bisa bertemu kembali ya, Talia. Nah, pada pagi hari yang cerah ini, saya, Melisa Susanti, dan rekan saya, Teresia Natalia Belantoro, akan memandu diskusi pada pagi hari ini ya. Wah, tentunya di sini ramai sekali ya, Talia ini. Benar, dan semuanya kayak terlihat antusias gitu ya. Terlihat sangat antusias ya. Pada pagi hari ini kita berkesempatan berpartisipasi dalam acara Malang Retro dari Forum TSP Kota Malang yang bekerja sama dengan PT Sarinawah. Tepuk tangannya dong untuk teman-teman yang ada di sini. Suatu kebanggaan untuk UKM perusahaan dapat bergabung dengan acara ini ya, Talia ya. Kak Mi. Nah, jadi pada hari ini kita mau ngapain nih Kak Mi? Nah, ini kita akan berdiskusi. Nah, kira-kira ini diskusi tentang apa ya? Ini kayaknya teman-teman yang ada di rumah dari tadi sudah sangat antusias ya. Tadi sudah mendengarkan sedikit lantunan dari Dewi Godong. Wah, sangat semangat sekali ya ibu-ibunya ya. Nah, kira-kira ini kita mau diskusi tentang apa ini? Oke, jadi nama pertama lagi kita hari ini akan berdiskusi tentang strategi marketing dalam pengembangan usaha. Ngomongin soal marketing nih, kayak menarik banget gitu ya, karena suatu usaha kalau tanpa marketing bakal nggak dikenal orang, bakal sulit untuk berkembang nih kami. Nah, saya dengar-dengar juga teman-teman dari UKM perusahaan ini juga sudah banyak yang memiliki usahanya ya. Mungkin dengan mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, teman-teman menambah ilmu dari strategi marketing ya. Nah, pada pagi hari ini tentunya kita mendatangkan narasumber yang sudah berpengalaman dalam bidangnya, yaitu Amanda Paramita SMMM, owner dari Mita Donat. Kalian sudah pernah mendengar Mita Donat atau belum ini? Udah dong Kak, udah nyobain juga. Udah nyobain juga ya. Oke, jadi Mita Donat ini adalah produk buah dan sayur yang enak banget. Teksturnya itu lembut dan nggak terasa buah dan sayurnya. Jadi buat teman-teman atau buat adik-adiknya yang mungkin susah makan sayur dan buah, bisa nyoba Mita Donat ini. Wah, berarti keren sekali ya ini buat teman-teman yang susah kayak kalau mau makan sayur tapi lihat sayur terus kayak udah males gitu. Bisa banget ini produknya Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau ada putra-putrinya susah makan sayur dan buah, bisa banget ini beli donat ini ya. Dan kita hari ini dibawain display banyak ini sama Mbak Amanda ini ya. Wah, oh iya, Mbak Amanda juga merupakan salah satu anggota UKM perusahaan pada zamannya ya. Adik-adik yang ada di sini, teman-teman yang ada di rumah juga bisa banget nih mengikuti jejak karirnya Mbak Amanda ini ya. Sudah sukses, mandiri, pinter, Prestasi lagi. banyak prestasinya, bisa menghasilkan uang sendiri. Wah, panutan ini ya. Oke, selanjutnya nih penghargaannya kayak apa nih ya? Mbak Amanda ini merupakan finalis Wirausaha Muda Mandiri tahun 2015. Gak hanya itu, Mbak Amanda juga merupakan semifinalis Wanita Wirausaha Muda Mandiri tahun 2016. Juga merupakan top 50 Diplomat Success Challenge tahun 2016 dan juga semifinalis Young Entrepreneur Symposium di Singapura tahun 2017. Bisa minta tepuk tangannya dong untuk Mbak Amanda. Wah, ini saya baca tadi ada finalis Wirausaha Muda Mandiri 2000. Iya, keren sekali ya. Di tahun 2015 kita masih SMP kayaknya kali ini. Anda sudah malang buana kemana-mana. Iya, contoh sekali ya kami. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya. Mbak Amanda kayak gimana? Langsung saja kami persilahkan kepada Mbak Amanda untuk dapat naik ke atas panggung. Mungkin bisa diberikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi Kepada Mbak Amanda saya persilahkan. Wah, penasaran nih ya Kak Mei seperti apa ya orangnya. Sosok wanita cantik mandiri gitu lah.
nama saya Amanda. Saya pemilik dari Minta Donat. Jadi ini saya cerita apa ini? Ceritanya. Mungkin bisa perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu ya, oke. Nama saya. Tes, Tes ya. Oke, perkenalkan nama saya Amanda. Apa ya? Oh, iya. Saya usaha itu sebenarnya dari dulu sih udah usaha, cuman sering kayak gagal namanya usahakan. Saya udah usaha dari SMA itu dari tahun 2009 itu udah sering usaha, cuman gagal, terus akhirnya sempat bangkrut juga. Akhirnya muncul satu ide untuk membuat donat dari sayuran. Itu pertama saya dari masalah dari ketika saya ngantar ponakan saya ke sekolah SMK gitu, terus banyak yang keluhkan kok anak saya tuh gak suka sayur gitu. Ya apa sih akhirnya supaya anak-anak suka sama sayur gitu kan. Kalau mie sayur kan tidak ada, dan itu anak-anak kadang nggak suka. Sedangkan saya punya pikiran gini, gimana kalau misalnya kita gabungkan sayurnya sama donat, bisa nggak sih? Ternyata alhamdulillah respect responnya baik gitu. Dan dari situ mulai juga lah saya seriusin, terus saya ikut lomba-lomba, ya alhamdulillah juara. Ada dari situ sih gitu. Menarik sekali nih. Cukup menarik ya, proses perjalanannya cukup panjang dan bisa kita lihat hasilnya sekarang ya, sudah sukses banget, terkenal banget loh ini Minta Donat ini. Teman-teman yang ada di rumah yang mau nyoba bisa banget ya pesennya Mbak Amanda ya di Instagram gitu, bisa kan? Bisa, follow Instagramnya @mintadonuts ya. Nah, pada pagi hari ini Mbak Amanda kita akan berdiskusi tentang strategi marketing dalam pengembangan usaha ini. Teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti lewat Zoom ini sudah banyak sekali yang punya usaha gitu ya. Mungkin Mbak Amanda bisa memberikan sedikit ilmunya dalam marketing untuk teman-teman yang ada di sini ya. Semangat. Jadi aku jelasin semuanya dari awal tuh ya, apa ya Pak? Boleh Mbak Amanda untuk menambah ilmu juga dari teman-teman yang ada di rumah juga ini. Jadi sebenarnya kalau mau usaha ya, dari misalkan tadi nggak punya modal nih, kan banyak yang bilang kalau nggak punya modal gimana? Sebenarnya kalau mahasiswa itu sangat gampang. Kalian ikutin aja PKM atau ikutin lomba-lomba yang bisnis plan yang ada. Dari situ nanti kalian dapat peluang tuh di situ, dapat modal. Misalkan kalaupun kalian nggak menang, kalian dapat jaringan. Nah, jaringan di situ itu bisa buat modal kalian untuk usaha. Jadi kalau untuk usaha kurasa dari nol pun bisa gitu. Apalagi mahasiswa yang lebih gampang untuk akses kayak lomba-lomba gitu saat ini. Aku dulu awal usaha ya memang nggak dimodalin sama sekali sama keluarga. Jadi memang benar-benar dari nol. Terus ikut-ikut lomba gitu terus alhamdulillah ya ada juara, terus ada juga masuk final kayak gitu. Itu akhirnya membuat orang-orang yang biarpun kita nggak menang ya melakukan lomba itu mereka tertarik akhirnya jadilah investor. Nah itu yang bikin kita akhirnya ini ada usaha ini, peluang usahanya di situ. Jadi dari awalnya itu niat dan yakin gitu ya Mbak Amanda? Ya yakin aja sih yang penting gitu. Jadi yang penting kalau kita punya impian nih gitu, ya lakuin aja gitu. Jangan mikir kayak modal dari gimana gitu. Kayaknya jangan. Nah ini untuk teman-teman yang belum punya usaha tapi sudah ada rencana-rencana tapi masih belum yakin untuk menjalankannya ini. Dari Mbak Amanda juga berangkat dari nol dan sekarang bisa sukses melalui banyak jalur tentunya. Kalau kita di kampus ada KM, nah sehingga kita bisa dimodali ya lolos ya Mbak Amanda ya. Nah kalau misalnya setelah kita yakin dengan produk kita Mbak Amanda, ini gimana cara kita untuk memarketingkan produk-produk kita ini? Pasti banyak yang bingung lah, kira-kira audiensnya nanti seperti apa, lalu strategi-strategi yang Mbak Amanda gunakan gitu, kira-kira seperti apa? Oke, jadi gini, sebelum kita mulai usaha nih, yang paling pertama kita harus tahu masalah yang dihadapin di sekitar kita apa. Dan kita tuh gatel gitu ngomongin masalah ini. Dan dari situ kita bisa tahu gitu, kita bisa tahu masalahnya. Terus kita bisa ambil peluangnya dari situ. Kalau misalnya kita nggak tahu masalahnya apa, jadi kita susah untuk menjadi pembeda gitu loh, diferensiat gitu di situ. Terus yang kedua selanjutnya adalah kita harus ngerti target market kita. Misalkan usia berapa, kelasnya apa, itu harus detail. Kalau misalnya kita nggak tahu target market kita siapa, itu yang akan susah gitu. Jadi kalau kita bisa analisis misalkan anak-anak jualan baju ya, baju ini target
marketnya gimana sih gitu. Target marketnya siapa, kelasnya apa, menengah ke bawah kah, atau menengah ke atas kah, kayak gitu. Oke, berarti harus tahu target dulu ya. Ya harus tahu target. Bener. Baik, setelah kita tahu targetnya nih Kak Amanda, kira-kira menurut Kak Amanda berapa besar pentingnya peran marketing dalam memulai atau menjalankan sebuah usaha? Kalau di usaha, marketing itu sangat penting sih nyawanya. Kalau misalkan kita salah pilih, kita salah menjalankan strategi marketing, ujung-ujungnya usaha kita bangkrut. Saya ada pengalaman, salah ambil tim marketing, yang ada omset saya hancur sampai minus 200% gitu. Jadi marketing itu kayak kunci kayak nyawanya dari usaha sih. Harus apa ya, pokoknya harus ngerti lah ya. Jadi ketika kita mulai usaha, apakah kita perlu pengalaman atau perlu ilmu tentang marketing dulu? Untuk basicnya sih memang harus ya, jadi kita setidaknya harus ngerti sedikit lah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau buka usaha, kita harus ngerti kayak kita tuh mau jual ke siapa sih kayak gitu, kayak mau ke kelas menengah atau ke menengah ke bawah kah, atau siapa gitu, kita harus tahu. Setidaknya basicnya tuh harus tahu. Dari situ baru kita bikin nih strategi. Kalau misalkan anak muda, nanti kita platformnya apa, Instagram kah, TikTok kah, kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak tahu target market kita, ya itu akan susah kayak gitu. Susah untuk kayak menawarkan produknya. Itu sih. Jadi kalau sekarang ini sudah banyak terbantu oleh media sosial ya Mbak. Oh, Ya, ya, sangat terbantu. Nah mungkin teman-teman juga bisa memaksimalkan marketingnya menggunakan media sosial seperti Mita Donat ini ya Mbak Amanda, ada Instagram, Facebook, TikTok juga ada nih. Wah, ada anak-anak TikTok bisa di follow ini TikToknya dari Mita Donat. Siapa tahu nanti bisa jadi sponsor ini Mita Donat ya Mbak. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang strategi marketing, bisa banget silahkan chat di kolom komentar. Dan teman-teman yang ada di sini, jika ingin bertanya tentang marketing, ya bisa banget juga ini. Mumpung Mbak Amanda masih ada di sini, banyak ilmu yang akan di-sharingkan oleh Mbak Amanda untuk kita semua tentunya. Kalian kira-kira ada pertanyaan lagi nggak ini buat Mbak Amanda ini? Mungkin teman-teman ada yang penasaran nih tentang marketing, atau Mbak Amanda mau kasih tips and trick banget ini buat, ini kan dari Mita Donat yang sudah malang buana ini buat teman-teman yang ada di rumah ataupun yang ada di sini. Apa ya? Kalau di saya sih, saya kan sekarang lebih ke digital marketing ya, lebih ke apa, Instagram kayak gitu tuh. Jangan ketika kita promosi, terutama di sosial media, jangan menggunakan model hard selling. Nah, hard selling di sini tuh kita kayak kelihatan jualan banget, jangan. Itu akan membuat orang malas gitu. Karena tujuan sosial media kan untuk have fun kan, untuk berinteraksi. Ya, sedangkan kalau misalnya kita tiba-tiba langsung posting, ini ada orang dengan harga sekian orang nggak? Gitu. Jadi lebih ke self selling sekarang. Jadi kayak entah kita kasih konten edukasi atau konten lucu-lucuan kayak kalau di TikTok tuh, di TikTok yang Mita Donat kita jarang banget nge-posting jualan kita. Lebih banyak posting kayak joget yang lagi viral atau lagi komedi kayak gitu, atau mau edukasi kayak gitu sih. Jadi penting banget tagar di TikTok dan Instagram gitu ya. Kalau tagar tuh di Instagram sih, kalau di TikTok kita nggak terlalu, karena nggak pengaruh juga, algoritmanya beda. Dan kalau di TikTok jangan bermain di hard selling, karena orang pasti akan skip, nggak akan lihat video kita sampai dulu. Lebih ke baiknya kita masukkan komedi, benar-benar nggak kelihatan promosinya, itu lebih masuk di situ. Dan audiensnya pun beda kan, TikTok kan biasanya anak muda-muda gitu. Kalau kita mau tawarin, ini ada berapa gini, maksudnya kamu nggak mau beli. Kecuali nama kita sudah dikenal ya, kayak misalkan Ria Ricis ya, itu gampang gitu. Gitu sih. Berarti untuk pertimbangan kontennya ini sangat diperlukan ya Mbak Amanda ya. Berarti jangan terlalu serius juga, jangan terlalu humorous juga, tapi 50-50 gitu ya, biar edukasinya tetap masuk juga ke audiensnya gitu. Nah, gimana, sudah ada pertanyaan yang masuk kira-kira? Jadi teman-teman yang ada di sini mau bertanya, oh mungkin ibunya ada. Iya, bisa minta tolong? Ya. Mungkin
ibunya bisa perkenalan terlebih dahulu ya, dan bagi berdiri dengan hormat. Assalamualaikum. Loh, ya. Mbak Nita ini jualan donat di sini. Di Malang ini kan terkenal dengan mahasiswanya. Ya, untuk penjualan online sudah dilakukan yaitu dengan di Instagram, Facebook maupun di TikTok. Tapi kalau untuk offline itu gimana triknya untuk biar rame? Itu aja. Aku saya jawab aja ya. Oke. Jadi kalau untuk offline-nya, saya biasanya kerjasama sama di kampus-kampus itu acara-acara sih. Tapi kan sekarang pandemi, jadi saya lebih ke kayak jemput bola, datang ke keliling gitu pakai mobil begitu sibuk. Karena kita startnya dulu kita ada di Jalan Semeru nomor 43, cuman karena pandemi juga tempat startnya ditutup, jadi akhirnya kita jemput bola sekarang lebih ke kayak keliling sendiri pakai mobil gitu. Itu sih. Bagaimana Ibu, apakah menjawab? Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa beri tepuk tangan untuk ibunya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, ibunya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari media. Saya ingin bertanya sebagai entrepreneur donat yang terbuat dari sayur ya. Biasanya sayur ini perpaduan dicampur dengan kentang atau tepung terigu, karena biasanya kalau sayur tok aja nggak bisa ya, lembek ya. Nah ini resepnya apa kok sampai bagus gitu loh? Karena kalau dimulai itu agak susah ya kalau gitu. Ini sayurnya apa aja Bu? Terima kasih. Iya, sorry. Saya nggak pakai kentang sih sayur itu. Sayurnya kita sayur bayam, sawi, bol ungu, brokoli, terus buahnya ada buah naga, buah pisang, terus apel juga. Kita langsung campurkan ke adonannya, jadi tidak pakai kentang. Di blender ya? Iya, diambil sari-sarinya itu. Terus itu biasanya kalau kentang atau donat yang sudah dicampur itu tahan lamanya berapa? Ini produknya Ibu? Kalau yang sayur ya, Ya, sayur tuh sekitar nggak bisa lama sih, 3 hari maksimal. 3 hari ya. Ya, Hanya dalam suhu ruangan kering ataupun dalam kulkas ya. kalau di kulkas bisa sekitar 5 harian. 5 hari. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Saya mempunyai usaha kue yaitu salah satunya puding art. Ini kalau di tempat saya di Lawak itu kayaknya mahal gitu loh. Puding art itu mahal sekali. Jadi kami menjualnya agak-agak ke kota-kota gitu ya. Masalah yang jadi kendala itu kemasan. Yang jadi kendala kemasan gimana supaya bisa selamat sampai tujuan. Apalagi itu puding yang ulta gitu ya, yang ada. Jadi hati-hatinya itu sangat, jadi jatuhnya itu mahal. Selain keselamatan barangnya, faktor kesulitan membuatnya juga kemasannya itu agak sulit juga. Mohon kasih masukan solusi gimana supaya puding saya itu mudah, kemudian bawahnya mudah, nggak mahal-mahal juga gitu. Mungkin jenengan bisa kasih solusinya. Mungkin menurut pengalamannya Mbak Amanda seperti apa? Waduh, kalau soal puding saya kurang paham ya Bu. Tapi kebetulan saya punya teman usaha puding juga. Itu kirim keluar kota ya? Apa dalam kota? Kirim keluar kota atau dalam kota? Kota-kota ya. Itu biasanya kalau teman saya sih ada tempatnya khusus gitu. Terus dikasih kalau untuk awetnya biar awet selama berjalan bisa dikasih es itu loh, es apa? Es kering itu loh. Nah, ya, dry es itu. Biasanya sih kayak gitu.
Itu yang saya tahu sih. Saya kebetulan teman saya juga punya usaha puding. Itu dia kirim sampai ke luar kota, bisa tahan lama dan awet. Semoga bisa membantu. Maaf, untuk puding kan nggak bisa awet. Untuk puding, Puding. ya saya tahu. Puding lukis, puding Nah, hias gitu. jujur saya nggak gitu paham soal ini ya, maksudnya untuk puding ini karena emang usaha saya bukan di itu, usaha saya di donat. Jadi kalau untuk puding, setahu saya teman saya juga punya usaha puding hias itu. Dia kalau pengiriman itu dia dimasukkan di styrofoam, di setelah saya dikasih es itu sih, seperti itu. Cuman saya kurang tahu untuk lebih detailnya seperti apa sih, kurang paham seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan kakaknya. Perkenalkan, saya Istrian. Tanya, hal apa yang menjadi pertimbangan penting dalam menentukan strategi pemasaran yang akan digunakan lebih lanjut buat Bapak Anda? Apakah bisa diberikan Bisa diulang nggak? Hal apa yang menjadi pertimbangan penting dalam menentukan strategi pemasaran? Terima kasih. Pemasaran saya? Ya. Oh, hal apa? Ya, kalau dari saya sendiri sih pas itu, maksudnya ini untuk positioning gitu ya, gitu ya. Kalau saya sendiri untuk sebelum kita launching produk ya, saya melakukan riset dulu. Jadi ini riset ini kira-kira masuk ke kelas yang mana, yang bisa, yang mau nerima produk ini tuh kelas yang mana dulu gitu. Jadi sebelum kita launching produk, alangkah baiknya kita lakukan riset kecil-kecil. Tujuannya apa? Ketika kita udah launching produk nih, langsung lagi yang beli. Kalau kita nggak launching produk, kita nggak riset dulu, kita langsung launching produk, itu kita akan kesusahan cari marketnya. Kayak kita dapat alas gitu loh. Jadi yang pertama kalau dalam usaha bagi saya, kita harus tahu dulu siapa sih target market kita gitu, siapa sih orang-orang yang mau beli produk kita gitu, siapa sih orang yang mau kita bantu selesaikan masalahnya kayak gitu, lebih ke gitu sih. Baru setelah itu kita baru kasih produk, nah ini kayak gini mereka akan kita beli. Kalau misalkan kita produk dulu baru kita dari pasar, itu susah, akan lebih susah, caranya 2-3 kali lebih susah daripada sudah ada pengalaman, udah ada targetnya gitu istilahnya. Terus Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada yang dari Zoom nih, Mbak Amanda. Saya akan bantu bacakan pertanyaan yang pertama dari Julia Sevi. Bagaimana cara memikat calon konsumen agar tertarik dengan produk kita? Silakan. banyak sih kalau itu kembali ke kalau dari di marketing ya, itu kalau yang online kita bisa menggunakan metode copywriting di situ. Jadi kata-kata yang menarik orang untuk tertarik sama produk yang kita posting. Kalau yang di sosial media itu bisa dari konten kita, kalau misalnya konten menarik, kita kira orang suka beli. Misalnya cakupan marketing kan luas, terutama yang di digital marketing itu. Dari situ sih yang bisa untuk membuat orang tertarik kan. Sekarang lebih ke visual ya, visual, video gitu. Orang lihat aja udah kayaknya enak nih gitu, udah langsung boleh beli ya gitu. Atau enggak kita bisa menggunakan, kalau punya modal lebih bisa kerjasama dengan endorser, influencer ya gitu. Itu bisa membuat orang akhirnya percaya sama brand kita nih gitu. Produk kita gitu ya. Ya gitu. Mas kapan saya kerjasama sama salah satu influencer juga, dan alhamdulillah juga lumayan gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya Kak, dari namanya Kak Dania. Kapan dan dalam kondisi seperti apa yang mengharuskan perusahaan mengganti strategi pemasaran? Oke, kalau ini sih kita kan setiap bulan selalu ada evaluasi ya, kayak misalkan bulan ini sama bulan yang lalu itu ada kenaikan apa penurunan. Ketika ada penurunan, kalau penurunannya kita lihat lagi penurunannya nggak terlalu banyak, ya mungkin masih nggak apa-apa. Tapi kalau penurunannya sampai cukup drastis, dari misalkan katakanlah dalam bulan ini kita dapat 10 juta, bulan depan kita cuma dapat 1 juta, itu yang harus dilihat lagi, ini yang salah di mana gitu. Entah di operasionalnya kah, atau di produknya kah, atau jangan di marketingnya kayak gitu.
Jadi kalau kita mau mengganti kayak sistem marketing itu kita nggak bisa langsung mengganti, tapi kita lihat dulu masalahnya di mana gitu kan. Turun nih omset, ini apakah di salesnya salah atau marketingnya gitu. Jadi kita nggak bisa langsung, oh ini salah, turun sedikit, berarti kita harus ganti, nggak kayak gitu. Kita harus melihat dari segala aspek. Jadi kadang yang salah bukan dari marketing, kadang yang salah dari kayak gitu, produksi gitu sih. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari siapa Kak Talia? Oh, iya sebentar. Bagi teman-teman yang mau bertanya, ini ada 4 voucher OVO untuk penanya terbaik. Jadi teman-teman yang belum bertanya silakan bertanya, nanti akan dari panitia yang memilih 4 penanya terbaik ya. Voucher OVO sebesar 25.000. Nah, Zoom ini ya Kak. oh iya, untuk yang via Zoom ya, yang di sini kita juga sedikit ada bingkisan untuk penanya juga. Jadi minta tolong ya teman-teman panitia, silahkan di list nanti ya. Ya, selanjutnya Talia, pertanyaan selanjutnya dari Zoom. Sebelum Zoom ada yang mau tanya nih Kak. Oh, ada yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nona Dewi Aprilia dari S1 Manajemen. Izin bertanya ke Mbak Amanda, bagaimana tantangan Mbak Amanda sama merintis donat sayur ini, terus bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut? Terima kasih. Oke, menarik pertanyaan. Oke, tantangannya ketika berusaha, pertama emang diremehkan sama orang sekitar sih, sama keluarga, sama teman-teman pun beli nawar kayak gitu. Gak usah deh kasih harga temen sih kayak gitu. Itu tantangannya pertama di situ. Caranya ya kalau saya pas itu ya jalan aja sih, tetap aja promosi gitu. Biarpun tetap waktu itu dibilangin kayak bakal donat, bukan donat sih, kalau donat kuliah apa bakul donat ini ya gitu. Tapi ya tetap aja jalan terus ya, terus dijalanin aja. Nanti ketika udah banyak ketika nama itu sudah banyak dikenal, akhirnya mereka waktu oh iya sih ya. Akhirnya yang pertama menghina dari teman aku gitu sih. Berarti ini tantangannya Mbak Amanda ini sangat cocok sekali sama tagline dari UKM perusahaan. Kita punya tagline yaitu terlatih patah hati. Mbak Amanda ini cocok banget kan buat kita para pengusaha. Jadi kalau misalnya tadi kita mahasiswa yang punya usaha, wah bakul donat, wah ternyata dari tukang donat kita sekarang punya sukses gitu ya Mbak Amanda. Jadi pengusaha itu nggak boleh baperan, apalagi nih kita mahasiswa ini harus punya mental yang kuat ini. Kalau misalnya pengusaha mudah baperan, nanti gimana ini kalau mau usahanya berkembang gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oh, dari Zoom. Oh, ada lagi. Oke. Mas yang pakai masker coklat? Perkenalkan, nama saya Bayu Mustawa, saya dari S1 Ekonomi Pembangunan. Sebelumnya saya mau tanya ke Mbak Amanda, strategi pemasaran yang peluangnya paling besar antara online dan offline itu gimana ya? Sekian, terima kasih. Oke, kalau saya sendiri sih sekarang banyak online-nya ya, karena memang pandemi juga. Kita mau offline juga agak sulit kalau sekarang, jadi lebih banyak online-nya. 90% sekarang dari online sih saya. Dari Grab juga, Grab Food, terus Shopee Food itu juga ada. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Bapaknya silakan. Oke. Oke, matur suwun. Nama saya Mbah Yogi. Saya hanya ingin mencoba bertanya karena saya punya produksi yaitu kopi pegeliran. Ya, ini nanti bisa dibuktikan. Nah, di dalam pengemasannya, karena hari-hari ini memakai botol plastik, gitu. Bagaimanakah untuk mencari ketahanan air? Karena air yang kita pakai bisa pakai air sumber yang dari sumur,
bisa PDAM, dan hari ini saya pakai ARRU. Kira-kira menurut panjenengan yang kuat dan bertahan, kalau dulu kan pakai kemasan botol, hari ini harus pakai plastik, sehingga kalau masuk plastik dalam keadaan panas tidak memungkinkan, harus dingin, dan bagaimana agar tidak ada bakteri nantinya masuk ke dalam botol tersebut. Terima kasih. Baik, Mbak Amanda. Baik, saya persilakan. Oke, untuk kopi, ini pertanyaannya cukup berat ya. Jujur kalau misalkan kemasan gitu, saya bukan ahlinya ya, karena memang saya bukan di bidang saya itu. Saya juga satunya bukan bagian desain produk. Tapi kalau misalnya setahu saya ya, kalau untuk kopi lah, itu kemasannya kayaknya kayak cup sih, gitu ya, yang lebih ke apa ya, kalau itu jujur saya nggak gitu paham Pak kalau misalkan soal kemasan gitu, karena emang bukan bidang saya itu. packing gitu ya. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada yang dari Zoom ya Talia ya. Mungkin Kak Mei bisa bantu membacakan. Baik, saya membacakan dari akhir. Dari mana Anda mendapatkan inspirasi untuk membuat usaha tersebut? Jadi sudah aku ceritain di awal. Udah diceritain ya, mungkin tadi konteksnya terputus mungkin ya. Jadi sebenarnya awalnya dari keponakan saya kan nggak suka sayur gitu, kayak keponakan saya sama teman-temannya nggak suka sayur. Terus orang-orang ibu-ibu itu yang pas saya menentu banyak yang mengeluhkan, aduh anak saya nggak suka sayur, gimana caranya supaya anak-anak itu suka sayur. Akhirnya buatlah saya punya ide untuk membuat usaha dari donat sayur ini gitu. Itu sih awalnya. Terus sebelum saya launching produk, saya lakukan tes pasar dulu gitu. Saya lakukan ini kira-kira kalau misalnya saya kasih produk ini bakal laku nggak sih kayak gitu. Terus Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir ya Kak Mei ya. Ini dari Audria. Selamat pagi, izin bertanya, apabila usaha kita dijadukan oleh orang lain, bahkan ada yang sampai menggunakan ilmu atau dengan cara memfitnah, dan ada juga yang menghancurkan harga pasar, apakah yang bisa kita lakukan? Apakah kita terus berjuang dan berusaha? ini saya baru aja ngalamin sih kalau ini. Baru aja ngalamin usaha di buat sama orang, terus kebetulan saya percaya sama orang. Ternyata orang ini tuh kayak nggak baik gitu lah istilahnya. Saya percaya sama orang, saya buat dia kayak sebagai tim saya. Ternyata dia malah ngambilin semua customer saya gitu. Yaitu cara saya sih ya tetap jalanin aja. Kalau misalnya kita merasa ini jalan kita, ya udah tetap jalanin aja yang terbaik, karena kan kita kembalikan niat awal kita, usaha itu untuk apa. Kalau usaha untuk berbagi, misalnya kita usaha untuk mengurangi pengangguran dan berbagi, ya itu kita terus jalan aja, karena memang usaha nggak gampang, jujur nggak gampang usaha. Saya juga sering pernah kena tipu, terus kemarin ini baru juga kena tipu sih, kena tipu juga sama temen gitu, juga pernah mental hancur gara-gara usaha juga sering gitu. Cuman kita ke tujuan kita apa sih, ide kita apa untuk usaha, itu sih menurut saya. Wah, pagi ini kita banyak mendapatkan ilmu dari Mbak Amanda. Tentunya kita membangun sebuah usaha itu tidak gampang. Banyak proses yang harus kita lalui, terutama dari teman-teman mahasiswa, harus bisa pandai membagi waktu, harus yakin, dan harus kalau misalnya sudah punya usaha atau sudah berniat berusaha, kita harus telaten gitu ya. Kalau misalnya nggak telaten, misalnya sedikit ada penurunan, nanti ya udahlah kita nggak usah diterusin lagi. Nah, kalau misalnya
sudah berkomitmen dengan usaha, apapun yang terjadi harus tetap dilaksanakan kayak gitu ya Mbak Amanda ya. Nah, mungkin sesi pertama pada siang hari ini ternyata sudah siang. Dapat kita akhiri. Terima kasih Mbak Amanda untuk ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami yang ada di sini maupun adik-adik yang ada di rumah gitu ya. Siapa tahu nanti kita bisa bertemu lagi secara offline di kegiatan-kegiatan yang akan mendatang. Terima kasih Mbak Amanda atas waktunya. Mungkin bisa beri tepuk Bisa tangan beri tepuk dong. tangan dong untuk Mbak Amanda.